seperti apa kebijakan moneter baik itu dari Bank Indonesia dan juga The Fed di pekan ini. Ekspektasi Anda seperti apa? Kalau saya sih melihat kemungkinan The Fed ada penurunan 50 basis poin ya Mbak Aneke ya. Tapi untuk BI sendiri, saya pikir mungkin agak konservatif ya. Penurunannya mungkin 25 basis poin. Ada hal utama yang tentunya jadi perhatian kita. Pertama, inflasi. Inflasi kita 2,12% di bulan Agustus. Dengan catatan di bulan September maksudnya, bahkan dengan catatan 4 bulan berturut-turut deflasi. Core inflation kita juga di 2,0%. Saya pikir itu masih di bawah rentang BI 2,5% secara year on year. Lalu ada rupiah yang sekarang sudah jaga bahkan terapresiasi cukup kuat dalam 2 bulan terakhir. Saya pikir mungkin dua hal ini akan jadi alasan utama kenapa BI harus menurunkan suku bunga acuan mungkin di hari esok ya. Ditambah juga mungkin tekanan dari sisi middle income class di Indonesia tentunya. Baik, artinya Anda cukup positif Bank Indonesia ini akan juga memangkas suku bunganya di pekan ini begitu. Seperti apa probabilitas BI justru akan menahan suku bunga lagi di pekan ini? Kalau dari konsensus beberapa lembaga ya, kalau kita lihat memang ada hampir 60% masih melihat bahwa BI akan tetap mempertahankan di 6,25%, tapi saya sendiri yang ditambah dengan mungkin 35% lainnya menganggap kemungkinan akan ada penurunan 25 basis poin. Ya karena memang secara keseluruhan saya melihat bahwa resiko di Indonesia akan sedikit berbeda dengan US. Yang mungkin akan jadi perhatian atau mungkin alasan pertimbangan kenapa BI tidak menurunkan suku bunga acuan adalah karena adanya kekhawatiran resiko atau mengecilnya yield spread antara US Treasury dengan Sun 10 tahun misalnya. Sebagai salah satu acuan menariknya aset portofolio di dalam negeri. Di samping juga tentunya volatilitas dari rupiah. Tapi saya melihat dengan kondisi sekarang, dengan USD Index yang sudah turun signifikan, kemungkinan penurunan The Fed 50 basis poin, bahkan tadi pagi kita lihat dari Fed Watch Tool misalnya, diekspektasikan 65% dari investor memperkirakan The Fed turun 50 basis poin. Saya pikir mungkin penurunan 25 basis poin sudah cukup untuk BI tetap menjaga rupiah stabil, tetap menjaga daya tarik portofolio di Indonesia masih cukup besar dan juga menarik capital inflow ke dalam negeri. Saya pikir mungkin itu Mbak Anike. Baik, kita beralih kembali lagi ke Pak Ahmad Mikael. Pak Ahmad, kalau tadi Pak Fikri sampaikan 50 basis point untuk The Fed dan 25 basis point untuk Bank Indonesia, apakah ini sesuai juga dengan ekspektasi Anda? Ya, kalau saya mungkin melihat BI masih akan menahan tingkat suku bunga di September ini ya. Jadi BI akan melihat secara lebih clear arah dari kebijakan The Fed, baru BI akan memangkas tingkat suku bunga di September ini. Karena kita tahu bahwa BI tidak menaikkan tingkat suku bunga seagresif The Fed menaikkan tingkat suku bunga selama 3 tahun terakhir ya. Selama 3 tahun terakhir ini kan The Fed menaikkan suku bunga sekitar 525 basis dan BI hanya menaikkan suku bunga 275 basis point. Jadi kalau misalkan The Fed memangkas tingkat suku bunga 50 basis point, misalkan langsung di bulan September ini, dan itu pun baru harus melihat data penjualan, itu mungkin akan terjadi gitu ya. Tapi saya perkirakan September ini The Fed mungkin hanya akan 25 basis point dan Bank Indonesia akan menahan September tingkat suku bunga sebelum dia akan potong setiap bulan 25 basis point di bulan Oktober, November, dan Desember. Jadi BI masih punya peluang 3 kali lagi untuk memangkas tingkat suku bunga, seperti itu ya. Baik, pasca pemangkasan ini Anda lihat titik equilibrium yang baru ini akan ada di level berapa, Pak Ahmad Mikael? Ya, saya rasa kalau kita cut off-nya sampai dengan 2024, The Fed akan memangkas tingkat suku bunganya sekitar 75 basis point ya di tahun ini, dan mungkin BI akan memangkas tingkat suku bunga 50 basis point. Jadi BI 7 days repo-nya itu akan ada di 5,75 kalau nggak, ya 5,75. Nah jadi kita juga harus ingat bahwa sekarang BI mengeluarkan instrumen SRBI ya. Nah instrumen SRBI ini sekarang ini seakan-akan menjadi benchmark baru ya. Sekarang SRBI lelangnya itu yang 12 bulan sekitar 7%. Jadi sebenarnya kita juga harus melihat seberapa dalam BI akan menurunkan bunga
untuk lelang SRBI-nya untuk yang 12 bulan ke depan. Nah, kalau BI rate dipotong 50 basis, mungkin SRBI akan turun juga 50 basis gitu ya. Baik, kita Jadi beralih lagi. saya rasa ya. Kita beralih lagi ke Pak Fikri. Pak Fikri, tadi disampaikan Pak Ahmad Mikail, pengusaha ini sudah mulai bergerak tercermin dari data neraca dagang begitu, dan akan lebih baik lagi seiring juga dengan adanya pemangkasan suku bunga baik itu di dalam negeri ataupun di global begitu. Anda sendiri menilai seperti apa? Apakah setelah adanya pemangkasan ini memang pengusaha ini berpeluang untuk lebih agresif? Kalau saya sih melihat kuncinya lebih ke ini ya Mbak Aneke ya. Bagaimana DHE yang kita dapatkan dengan trade surplus itu masuk ke dalam negeri. Sejauh ini di bulan Juli atau sampai Juli ataupun Agustus tahun ini, sejak PP nomor 23 tahun 2023 lalu terkait dengan DHE dilakukan di bulan Oktober, dana masuk dalam negeri itu masih sangat terbatas. Kita lihat misalnya rata-rata trade surplus kita di tahun 2023 3 billion, mungkin di tahun ini sekitar 2 billion. Tambahan cadangan devisa kita dari akhir tahun 2023 itu hanya sebesar, kalau saya nggak salah, hanya 2 billion US dollar. Artinya masih banyak dana trade surplus kita yang ada di luar negeri. Nah, hal menariknya adalah apa yang dilakukan oleh BI untuk menarik hal tersebut adalah dengan mengeluarkan SVBI misalnya, ataupun SUBI. Tapi sejauh ini ternyata dua instrumen ini belum terlalu signifikan ya, mengerek masuk dana asing melalui DHE. Hal lain yang juga dilakukan adalah misalnya dengan menambah SBN, penerbitan SBN di dalam negeri, baik dalam bentuk global bond ataupun mungkin dalam local currency ataupun rupiah. Tapi ya sekali lagi, kalau memang tidak ada dorongan yang kuat terkait dengan masuknya DHE, apakah itu dalam bentuk punishment seperti yang dilakukan di bulan lalu terkait terhadap 69 entitas ekspor negeri, ataupun mungkin tidak adanya denda lainnya selain dari hanya 25 basis poin sejauh ini jika DHE tidak ditempatkan dalam negeri, saya pikir mungkin ya percuma juga. Kita punya trade surplus yang besar, kita punya current account yang baik, kita punya besaran yield spread yang baik, ataupun mungkin capital inflow yang baik ke Indonesia. Kalau dari sisi sektor real tidak ada tambahan pemasukan cadangan devisa ke dalam negeri, Mbak Aneke.